Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami tandimi atau yang kami hormati Bapak Heri Pamungkas selaku dosen mata kuliah penyutradaraan semester 6 jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu Ahmad Mirza Arsadillah, NIM 19010261154. Dan saya di sini akan sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan analisis film Cahaya Cinta Pesantren. Dan di kelompok 8 ini terdiri dari 5 anak termasuk saya. Yang pertama yaitu Hariroh Nur Fariha, NIM 1901026 010. Yang kedua yaitu Efrizal Ridho Saputro 1901026 037. Yang ketiga yaitu Indana Lazulfa 1901026 059. Dan yang kelima yaitu Vina Lulu'ul Maknunah 1901026 094. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan analisis film yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Di film ini ada seorang artis bintang atau pemain, yaitu yang bernama Yuki Kato, Feby Rustanti, Feby Palwinta, Sivia Azizah, Rizky Febian, dan Fahri Muhammad. Dan film ini diproduseri oleh Haji Yusuf Mansur serta sutradaranya yaitu Raymond Handaya dan penulisnya yaitu Anggoro Soronto Iramadhan, dan diproduksi oleh Full Frame Pictures. Dan di film ini durasi 2 jam hingga 24 menit. Nah, bagaimana kelanjutan tentang analisis, sinopsis, dan juga isi tentang film ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman berikutnya. Oke, kali ini kita beralih ke sinopsis film Cahaya Cinta Pesantren. Film Cahaya Cinta Pesantren ini mengisahkan tentang perjalanan dan perjuangan Marsila Silalahi, anak remaja yang awalnya berkeinginan sekolah di sekolah negeri namun tidak didapatkannya. Marsila yang sempat ingin bersekolah di swasta, namun sang ibu tidak memperbolehkan karena biayanya sangat mahal. Akhirnya ibunya memasukkan ke pesantren. Marsila ini anaknya bengal. Intinya dia tidak mau masuk pesantren. Namun sang ibu tetap kekeh bahwa anaknya tersebut harus sekolah di pesantren. Perjalanan Sheila dalam pesantren penuh perjuangan dan adaptasi, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan teman-temannya. Sheila yang diperankan oleh Yuki Kato merasa pesantren bukan tempat yang tepat baginya. Beberapa kali ia mencoba kabur dari pesantren dengan berbagai cara, mulai dari kabur pakai mobil pengangkut sayur hingga pura-pura sakit. Hubungan Sheila dan pesantren seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perlahan tapi pasti, yang awalnya Sheila sangat kelelahan dengan kehidupan di pesantren, namun akhirnya Sheila mencoba melihat lingkungan. Ia berkenalan dengan Manda, Icut, dan Aisyah. Keempat gadis ini kemudian menjadi akrab. Di pesantren, Sheila jatuh hati pada Rifki. Di tempat itu pula, ia dikejar-kejar oleh Abu. Perlahan, Sheila menemukan arti cinta dan persahabatan. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang punya persoalan. Perlahan, Sheila menemukan kenyamanan dan menikmati berada di pesantren. Akhirnya, Sheila di pesantren menemukan persahabatan, cinta, dan kerinduan kepada orang tuanya. Yaitu tadi sinopsis film Cahaya Cinta Pesantren ya. Terima kasih. Kemudian kita akan membahas terkait analisis unsur intrinsik. Yang pertama di sini ada tema film Cahaya Cinta Pesantren adalah film drama komedi religi yang memberikan pelajaran tentang pendidikan agama yang diyakini sebagai senjata pengubah nasib atau pendidikan dalam pondok pesantren
yang mengkaji terkait syariat Islam serta menceritakan tentang hubungan persahabatan yang dijalani dengan datangnya konflik tak terduga, peristiwa mengharukan dan peristiwa lucu yang dapat membuat para penonton tertawa terpingkal-pingkal. Amanat yang terkandung dalam film ini sendiri adalah terkadang harapan dari manusia tidak sesuai dengan kenyataan yang dijalani. Maka menjalani kenyataan dengan rasa ikhlas akan menjadikan keadaan yang kita alami terasa lebih mudah ketika dikerjakan, serta memberikan amanat bahwa orang tua tidak akan membuat anaknya menderita dan hanya menginginkan kebahagiaan serta memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya tanpa memandang bagaimana keadaan orang tuanya. Kemudian di sini ada alur. Film Cahaya Cinta Pesantren memiliki alur maju di mana dapat dibuktikan dengan peristiwa dalam film yang latar waktunya tergambarkan maju. Contohnya menceritakan tokoh Sila dari kecil hingga dia masuk pondok pesantren. Dan ada VO yang menjelaskan bahwa tidak terasa Sila sudah 1 tahun berada di pesantren. VO tersebut menguatkan bahwa alur cerita yang ada dalam film ini bergerak secara maju. Kemudian ada latar. Yang pertama adalah latar waktu. Waktunya ada 2, siang dan malam. Yang kedua di sini ada latar tempat. Yang pertama ada Danau Toba, di mana kita dapat melihat saat adegan ayah Sila melakukan kegiatannya sebagai nelayan. Yang kedua ada rumah tepi danau, di mana merupakan rumah Sila. Terus ada latar tempat pondok pesantren Ar-Rodotul Hasanah, di mana Sila mendapatkan pendidikan agamanya di sana. Yang terakhir ada kota Medan, di mana dapat dilihat saat adegan Sila dan Manda kabur dari pondok pesantren. Kemudian di sini ada latar suasana. Suasana yang pertama ada bahagia saat adegan Sila dan ayahnya mencari ikan. Di sana dapat terlihat suasana bahagia antara kedekatan ayah dan anak. Kemudian sedih saat Sila dipaksa untuk masuk pondok pesantren dan saat Sila kehilangan ayahnya. Kemudian ada suasana yang lucu saat Sila dan Manda kabur dari pondok pesantren. Di sana ada adegan di mana Sila dan Manda naik ke mobil pengangkut sayuran. Kemudian di sini ada suasana yang menegangkan di mana Sila saat itu sedang diinterogasi atau sedang disidang oleh ustazah karena masalah surat yang ada di Sila. Yang terakhir di sini ada suasana yang mengharukan saat Sila dan teman-temannya sedang menghibur Icut karena tidak dapat berjumpa dengan orang tuanya. Kemudian ada penokohan. Yang pertama ada Yuki Kato sebagai Marsila Silalahi atau Sila, adalah tokoh utama dalam film ini. Sila dikategorikan sebagai tokoh protagonis dengan watak yang cerdas, tegas, tangguh pendirian, supel, kreatif, lucu, namun nakal dan bandel. Hal ini bisa dibuktikan saat adegan Sila yang berani mencuri mangga di pondok pesantren, pernah kabur dari pondok pesantren, namun dia juga memiliki karakter yang cerdas di mana dia menang lomba jurnalis yang diadakan oleh pondok pesantren. Yang kedua di sini ada Tabah Penemuan sebagai ayah Sila, digambarkan sebagai seorang ayah yang bekerja keras, penyayang dan pengertian. Tokoh ini menjadi panutan bagi Sila dan 2 anaknya yang lain sejak mereka masih kecil karena perhatian dan sifat penyayangnya kepada anak-anaknya. Yang ketiga di sini ada Elma Tiana sebagai ibu Sila, tergolong ke dalam tokoh protagonis dengan sifat yang keibuan, cerewet, pemikir panjang, lucu dan memarah. Ibu Sila yang merupakan keturunan Medan di sini digambarkan baik dalam film ini. Hal ini dibuktikan dengan adegan Ibu Sila yang sedang memarahi Sila dan sering menasehatinya walaupun dengan marah-marah. Namun di sisi lain juga menjadi ibu yang penyayang karena memikirkan masa depan Sila. Terus yang kemudian ada Feby Rastanti sebagai Manda, dikategorikan ke dalam tokoh protagonis dengan karakternya yang lugu, pemalu, cengeng, manja,
pesimis dan penakut. Manda yang mempunyai sifat polos menjadi salah satu sahabat yang dekat dengan Sila, di mana tokohnya menjadi sorotan karena keunikan wataknya yang kekanak-kanakan namun baik hati dan toleran. Kemudian di sini ada Sivia Aziza sebagai Aisyah, adalah salah satu sahabat Manda dan Sila yang memiliki watak lucu, bijaksana, dan perhatian. Hal ini dibuktikan dengan percakapannya dengan tokoh lain yang begitu penuh dengan kehati-hatian. Aisyah selalu menjadi penyemangat dan pemanis cerita. Canda-candaan yang ada juga datang dari tokoh yang satu ini. Kemudian ada Feby Palwinta sebagai Icut. Icut memiliki watak yang tegas, kuat, sopan, dewasa, pantang menyerah, dan ambisius. Namun di tengah-tengah cerita, Icut terlalu berambisius sehingga mengkhianati para sahabatnya. Walaupun begitu, pada akhirnya Icut kembali kepada sosoknya yang baik dan bersahabat. Oleh karenanya, tokoh Icut ini masih dikategorikan dalam tokoh yang protagonis. Hal ini dapat dibuktikan saat adegan Icut yang tiba-tiba marah dengan Sila karena Sila yang mendapatkan, Sila yang menang lomba yang diadakan oleh pesantren. Namun di akhir cerita, Icut ini meminta maaf kepada Sila karena telah terlalu ambisius. Kemudian ada Rizky Febian sebagai Abu, adalah laki-laki dengan perwatakan lucu, memiliki sifat romantis, namun pecundang. Yang terakhir di sini ada Fahri Muhammad sebagai Rifki. Karakter dari Rifki sendiri adalah tegas, pandai, sederhana, pengertian, pekerja keras, serta setia. Yang terakhir dari analisis unsur intrinsik ini adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam film ini merupakan sudut pandang orang kesatu, di mana cerita ini diceritakan dari sudut pandang tokoh utama, yaitu dari sudut pandang Sila. Hal ini dibuktikan karena ada beberapa VO yang mendengarkan suara Sila, seperti saat adegan film dimulai atau awal film, dan ada VO yang menjelaskan bahwa tak terasa sudah 1 tahun aku berada di pesantren ini. Hal ini menjelaskan atau membuktikan bahwa cerita ini diceritakan dari sudut pandang orang pertama. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Harirani Fariha. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya terkait unsur ekstrinsik dari analisis film Cahaya Cinta Pesantren. Pertama, kita akan membahas latar belakang masyarakat. Berdasarkan cerita dalam film yang telah ditulis oleh pengarang, maka dapat kita lihat bahwa dalam film ini terdapat konflik batin dari tokoh yang diceritakan, di mana Sila sebagai tokoh utamanya tidak ingin masuk pesantren, namun dia dipaksa oleh orang tuanya. Kemudian dia merasa sangat kecewa dan marah kepada bapaknya. Sebenarnya Sila sangat rindu dan ingin menuruti perintah ayahnya, maka terjadilah konflik batin karena kalah dengan egonya. Konflik batin lainnya juga terjadi saat Sila mengetahui sahabatnya yang bernama Manda juga menyukai pria yang sama. Maka di situ terjadi konflik batin, apakah dia harus melanjutkan cintanya atau dia harus merelakan cintanya untuk sahabatnya. Karena itu di dalam film tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang dijadikan latar, yaitu kultur masyarakat Medan. Karena tempatnya ada di Medan, dan di situ di dalam film itu sangat menampilkan kultur masyarakat Medan yang kuat sekali. Bisa dilihat dari bangunannya, ada Masjid Abu Medan, ada wisata Danau Toba,
rumah adat yang ditampilkan juga, serta kehidupan masyarakat Medan di pesisir pantai yang mayoritas berprofesi nelayan. Selain itu, ada beberapa tokoh yang menggunakan baju adat khas tanah Medan. Latar lainnya ialah di lingkungan pesantren modern yang sangat ketat dengan segenap aturan di dalamnya, seperti penggunaan bahasa asing, adanya ekstra modern, Pancasila, misal menulis, serta adanya panggung gembira untuk menunjukkan potensi-potensi santri yang mana itu sangat khas oleh budaya pesantren modern. Materi selanjutnya yaitu latar belakang penulis. Cahaya Cinta Pesantren ini adalah film Indonesia yang dirilis pada bulan Oktober 2016. Film ini diangkat dari novel Cahaya Cinta Pesantren yang ditulis oleh Ira Madani. Dengan latar belakang kepesantrenannya, Ira Madani ini berhasil menyampaikan cerita secara baik melalui pemilihan sudut pandang yang tepat. Dia lahir di kota Medan, kota bandar terbesar di Sumatera. Jebolan jurusan operasi riset dari Universitas Sumatera Utara, juga seorang guru matematika di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Nah, pengalaman selama ia menjadi pesantren ini yang menjadikan dia menulis pengalamannya dalam sebuah karya tulis, termasuk novel Cahaya Cinta Pesantren. Karena novelnya yang sangat bagus dan akhirnya membuat Full Frame Pictures tertarik untuk memproduksi filmnya dan menjadikan Raymond Handaya sebagai sutradaranya. Kemudian skenario-nya ini dikemas lagi untuk dijadikan film oleh Anggoro Saronto bersama Ira Madani selaku penulis asli dari novel Cahaya Cinta Pesantren ini. Nah, sutradara itu selalu mempunyai cara untuk mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain dalam sebuah filmnya, termasuk Raymond Handaya yang mewajibkan para pemain utamanya ini untuk mondok juga di pesantren. Jadi mereka harus mengikuti tata tertib dan pola kehidupan santri yang berlaku di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini. Para pemain termasuk Fahri Muhammad yang menjadi Rifki dan Rizky Febrian sebagai Abu Bakar juga tidak dipanggil dengan nama asli, melainkan nama masing-masing tokoh peranan mereka. Jadi setiap kru dan santri sungguhan di Ar-Raudhatul Hasanah juga melakukan hal serupa kepada pemain. Jadi kayak Raymond ini melakukan briefing dan penerapan aktingnya itu mulai dari sebelum casting hingga sebelum produksi hingga produksi. Jadi dipastikan agar pemainnya itu sudah memiliki feel dan menghayati peran gitu. Tujuannya itu agar mereka bisa membaur dengan santri lain, melebur dalam karakter yang diperankan dan semakin mengenal satu sama lain. Nah, selama menggarap versi film dari novel karya Ira Madani ini, Raymond yang sebelumnya juga menyutradarai Air dan Api pada 2015, Warisan Olga 2015, dan I Love You Mas Bro pada tahun 2012, mengaku berusaha tidak melenceng terlalu jauh dari cerita yang ada. Jadi kan udah ada patokan dari novel, nah jadi mungkin ditambahi dikemas ulang skenarionya, tapi tidak terlalu melenceng dengan aslinya gitu. Jadi menurut artikel yang telah saya baca,
di mana Raymond ini berusaha tetap mengolah setiap adegan film Cahaya Cinta Pesantren dengan lebih ringan agar tidak terasa menggurui penonton, yaitu dengan cara menyisipkan beberapa adegan atau dialog yang memancing tawa. Menurutnya, dia ingin membuat penonton tertawa saat menonton filmnya, tapi pada saat bersamaan mereka tetap bisa menangkap pesan yang disampaikan. Lagi pula kalau berkaca pada film-film yang sedang naik daun saat ini, itu kebanyakan unsur komedi dan romansa akan selalu ada. Jadi kita menggabungkan dua hal tersebut dengan natural. Begitulah maksud dan tujuan dari Raymond dalam membuat film Cahaya Cinta Pesantren ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Untuk kritik film Cahaya Cinta Pesantren, yang pertama yaitu tidak diperlihatkan secara jelas hal apa yang mendasari Sheila sampai pada akhirnya mau masuk ke dalam pesantren. Selanjutnya, di beberapa scene terdapat dialog yang menggunakan bahasa Arab maupun Inggris. Sebaiknya diberi subtitle agar penonton yang tidak menguasai bahasa asing juga mengerti arti dan maksud dari percakapan tersebut. Beberapa adegan yang mestinya mampu membuat penonton haru dan meneteskan air mata gagal mencapai tujuannya. Penyebabnya yaitu banyak adegan yang direntang dan dibiarkan panjang. Penonton itu memang butuh detail, namun tidak setiap detail harus dituturkan hingga akhir, hingga titik. Kadang kita juga butuh sebuah adegan yang berakhir dengan koma untuk kemudian dilanjutkan pada momen lain. Selanjutnya, alur ceritanya mudah ditebak, sehingga mengurangi rasa penasaran penonton saat menonton film ini. Mungkin bisa menggunakan alur maju mundur agar penonton semakin penasaran dan tertarik untuk menonton film ini. Nah, itu tadi presentasi dari teman-teman kelompok 8. Saya selaku sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya dan juga dosen penyutradaraan Bapak Heri Pamungkas. Dan saya meminta maaf apabila saya sebagai moderator ada salah kata mengucapkan dan juga teman-teman lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang berpartisipasi membantu kelancaran presentasi kami kelompok 8. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.